kami dari kelompok 5 PKMGT Menbis yang terdiri dari Michael Wijaya, Fadiga Zarvanti, Agam Megar, Hilmi Jakwan, dan saya sendiri, Kendrick Vigo. Next. Jadi topik kami tentang PKMGT ini apa sih? Yaitu tentang layanan pengolahan data berbasis AI. Jadi di sini ada sedikit ringkasannya yang menjelaskan, yaitu AI bisa membantu dalam meminimalisir kecurangan pekerja serta dapat membantu meningkatkan produktivitas perusahaan. Next. Sebelum kita masuk ke penjelasan latar belakang dan penjelasan produk kita, tentu kita harus tahu dulu pengolahan data itu dari mana sih? Pengolahan data itu dari AI, dan apa sih AI itu? Menurut Andreas Kaplan dan Michael Hanlon menyebutkan bahwa kecerdasan buatan atau AI merupakan kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Secara singkat, artinya itu adalah kecerdasan yang diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu sistem atau komputer untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang manusia lakukan. Tentu tujuan dari AI itu sendiri adalah membantu pekerjaan karyawan untuk semakin menjadi lebih mudah dengan cara yang modern. Next. Berikut adalah data yang kami dapatkan dari Microsoft yang mengatakan bahwa AI akan menambahkan persentase angka inovasi dan produktivitas karyawan. Dan data yang today itu adalah data dari tahun 2019. Bisa dilihat persentasenya itu cukup tinggi. Dan data yang 2021 ini adalah merupakan prediksi yang dilakukan oleh Microsoft mengenai penggunaan AI di Indonesia di tahun 2021. Next. Masalah yang ada di Indonesia saat ini adalah ada dua. Yang pertama yaitu banyaknya data yang beredar di Indonesia. Contohnya aja di perusahaan tentu banyak sekali data keuangan dalam suatu perusahaan, dan nggak mungkin perusahaan atau seorang akuntan untuk menginput datanya satu persatu. Maka dari itu, solusi dari kami adalah kami menciptakan pengolahan data berbasis AI untuk mempermudah pengolahan data para akuntan dan bidang lainnya. Dan yang kedua adalah kurangnya sumber daya manusia. Hal ini berarti bahwa kurangnya keahlian data science di Indonesia. Data tersebut saya ambil dari penjelasan Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel. Beliau mengatakan bahwa kurangnya sumber daya manusia di Indonesia yang mampu menjalankan tugas data science itu sendiri. Maka dari itu, kami menyediakan layanan pengolahan data berbasis AI. Next. Untuk gagasan yang kami punya sendiri adalah penggunaan AI ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengelola data sehingga dapat meminimalisir kecurangan kerja serta dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. AI ini juga dapat menghasilkan output data yang dapat dianalisis oleh yang bersangkutan dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan perusahaan atau bisnis ke depannya. Data output ini juga berfungsi untuk melihat kinerja karyawan yang sudah bekerja dan melihat data yang diberikan oleh customer. Next. Langkah-langkah strategis yang kami ambil untuk merealisasikan gagasan kami adalah dengan yang pertama, membuat AI terlebih dahulu dengan penerapan big data analisis pada data yang sudah diberikan oleh perusahaan. Kedua, perusahaan harus menginput data dengan benar agar tidak ada kesalahan pengolahan data. Jadi kesimpulan yang biasanya kami ambil adalah
Setelah melihat data di atas, bisa terlihat bahwa bisnis dengan menggunakan AI membantu berjalannya suatu bisnis yang baik. AI merupakan program yang biasanya bisa membantu berkembang dalam bisnis atau suatu perusahaan. AI ini bisa bertindak dalam kecurangan kerja, dalam data oleh pekerja dan customer, sehingga masa pekerjaannya bisa meningkat dan dapat membantu pekerjaannya lainnya. Pihak-pihak yang sekiranya dapat membantu merealisasikan program ini adalah pemerintah dengan bantuan dana atau tenaga ahli, serta perusahaan-perusahaan yang bersedia menjadi sponsor dalam program ini. Tentunya akan ada timbal balik yang kami berikan seperti perawatan AI, atau pemrograman gratis, atau AI pemrograman eksklusif yang berbeda dengan yang akan dikomersialkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.